أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif faqahullahu ta'ala talkhisu abatili Abil Hasanil Misri. Ringkasan kebatilan Abul Hasan Misri. Kenapa ini dibahas? Karena apa? Orang-orang Sururion dulu banyak menyuruh masyarakat atau murid-muridnya untuk belajar ke Ma'rib. Kemana? Ke tempat Abul Hasan. Baik, maka perlu dijelaskan bahwasanya Abul Hasan ini penyimpangannya sangat banyak. Sehingga barang siapa tetap berhubungan dengan mereka, maka dia digabungkan dengan apa? Para Hasaniyun tadi. Bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Inna sarda khisali fitnati Abil Hasanil Misril Ma'ribi tawil. Sesungguhnya penyebutan karakter-karakter fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Misri Al-Ma'ribi itu panjang. Ya, karena apa? Ini berjilid-jilid pembahasan tentang apa dia dengan fitnah-fitnah dia dan bantahannya. Wa talkhisuha mayali. Ringkasannya sebagai berikut, dan ini yang lebih disukai ikhwah, dan itu wajar kita bantu. Apa sih poin-poinnya? Kita katakan poinnya ini. Adapun perinciannya, sila kembali kepada apa? Buku-buku yang membahas itu. Al-ula at-talabusu bil jam'iyat. Yaitu apa? Dia berhubungan dengan jam'iyat. Dan ini sudah ada di akhir hayatnya Syekh Muqbil. Kemudian dibantah oleh Syekh Yahya. Kemudian apa? Para masyayikh mengatakan ke Syekh Muqbil, ini kenapa dia bicara terhadap apa itu Syekh Abul Hasan Misri? Maka Syekh Muqbil mengatakan apa? Da'uhu fa innahu la yatakallamu bil hawa. Biarkan Syekh Yahya bicara karena beliau bicara tidak dengan hawa nafsu. Maksudnya adalah apa? Ada hujah-hujahnya. Dan memang apa? Sebagaimana kata teman ana yang dari mana itu? Dari Ib. Dia bilang memang dia pernah masuk ke jam'iyat itu tanpa dia tahu. Dia diajak temannya ke Son'a. Tidur di situ. Tahu-tahu pagi harinya dia lihat kenapa ada tulisan jam'iyat. Ana lupa Jam'iyatul Bir kalau nggak salah. Dia tanya ini milik siapa? Ini milik Syekh Abul Hasan. Terkejut dia. Oh, kenapa malah ada jam'iyatnya? Tayyib. As-saniyah at-tasatturu bi taqlidi ba'dil ulama lamman kasyafat abatiluh. Yaitu dia menyembunyikan diri atau menutupi diri dengan apa? Mengekor kepada sebagian ulama ketika terbongkar kebatilan-kebatilan dia. Ketika diungkapkan bahwasanya apa? Dia batil di dalam apa? Akidah bahwasanya apa itu khabar ahad la yufidul ilm. Dia mengatakan, tapi ini pendapat Imam Fulan, pendapat Imam Fulan. Dari kalangan apa? Sebagian pensyarah kitab-kitab hadis itu dan sebagainya. Tayyib. Dan ini adalah batil karena apa? Taklid ini adalah bid'ah. Bahkan apa? Min asna'il bid'ah kata Imam Ibnul Qayyim. Bid'ah yang sangat buruk. Sebagaimana di dalam apa? I'lamul Muwaqqi'in. Tayyib. Jadi yang beragama dengan taklid setelah tegak hujah maka dia adalah apa? Bukan dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Tayyib. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dia mengatakan qad sabaqani ala hadza Syekh fulan wa Syekh fulan dalam sebagian bukunya itu. Walaupun apa tahu keliru dan telah dijelaskan hujahnya, dia mengatakan, tapi ini saya didahului oleh Syekh Fulan, Syekh Fulan. Tayyib, Syekh Fulan mungkin dia belum tahu. Dengan ijtihadnya dia tidak tahu ada dalil yang pasti yang melarang ini. Kenapa kamu sudah ditegakkan hujah masih apa memilih mengekor? Senjatamu adalah mengekor. Padahal Ahlus Sunnah senjatanya bukan mengekor, tapi apa? Lihat siapa yang hujahnya terkuat dari para ulama. As-salisah yang ketiga, insya'ut ta'silati bil usulil fasidatil haddamah. Yaitu membuat prinsip-prinsip dengan apa? Prinsip yang rusak, yang fasidah, yang rusak, hadamah, yang meruntuhkan. Allati tahdimu usulas sunnah, yang meruntuhkan prinsip-prinsip sunnah. Wa tukhaliful kitab wa sunnah, dan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa manhaj salaf, dan manhaj salaf. Padahal apa? Telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Ajwibah Al-Mufidah. Cukup dengan menyelisihi satu prinsip saja, seseorang itu keluar dari apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak harus dengan semua prinsip. Khawarij cukup satu prinsip saja. Masalah apa? Bolehnya memberontak. Atau prinsip dalam masalah apa itu? Orang yang berbuat dosa besar dikafirkan. Ini dianggap apa? Mereka khawarij, bukan dari Ahlus Sunnah. Walaupun apa mungkin dalam masalah asma wa sifat mereka percaya pada Allah dan seterusnya. Tapi cukup dengan satu prinsip saja orang akan dihukumi keluar. Sebagaimana Murji'ah dan yang lain-lain. Tidak harus apa? Banyak prinsip. Dan ini dibahas panjang lebar di dalam apa? Rudud terhadap Abul Hasan. Apa saja prinsip yang dia buat? Di antaranya adalah prinsip Adnan Ar-Ur. Dan di antaranya adalah prinsip apa? Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Dia ucapkan itu. Dan dia mengharuskan untuk itu. Demikian pula prinsip muwazanah. Harus apa? Menimbang kebaikan. Tidak hanya menyebutkan keburukan orang yang dikritik. Ini semua adalah menyelisihi sunnah.
Ar-rabi'ah yang keempat, tamyi'ul masailil usuliyatil azimah, yaitu membuat lembek masalah-masalah yang bersifat prinsipil yang besar, allati yaqumu 'alaiha din, yang mana agama ini tegak di atasnya. Masalah apa itu? Masalah al-jarh wa ta'dil. Jarhun mufassar muqaddamun ala ta'dil mubham. Jarh yang mufassar itu apa? Lebih diutamakan daripada rekomendasi yang masih bersifat global. Baik, demikian pula prinsip bahwasanya apa? An-naqil anisyai' muqaddamun alal mubqi alal asl. Orang yang menukilkan, yaitu memindahkan dari sesuatu, maka apa? Dia harus lebih diutamakan daripada orang yang menetapkan sesuatu itu tetap pada asalnya. Dan ini kaidah yang ma'ruf di kalangan apa? Ahlul hadis. Kenapa? Karena an-naqil indahu ziyadatul ilm. Yang menukilkan, yaitu yang memindahkan dari hukum asal, berarti dia ada apa? Tambahan ilmu. Jadi tentunya syaratnya adalah apa? Yang bicara ini adalah para ulama. Bukan asal-asalan semua orang boleh memindahkan ke hukum yang baru. Bukan. Tapi ini adalah apa? Para ulama. Tayyib. Fi jawani ba'azimah. Di dalam sisi-sisi yang besar. Dan ini dibahas dalam apa? Kumpulan rudud. Anak dulu punya, tapi semuanya tertinggal di sana. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah nukil dalam beberapa kitab poin-poinnya. Tayyib, fayaj'aluha minal masailil khilafiyatil ijtihadiyah. Lalu dia menjadikan itu termasuk dari masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Saking lembeknya sampai menganggap perselisihan terhadap Sayyid Qutb ini sekedar khilafiyah ijtihadiyah saja. Padahal Sayyid Qutb terang-terangan dalam tafsir. Dalam tafsir Qul huwallahu ahad, dia adalah orang yang wahdatul wujud. Nah, ini dianggap ini ini masih khilaf dan sebagainya. Membela Sayyid Qutb sampai separah itu. Hatta yaskutas salafiyuna an naqdiha, sehingga para salafiyun diam dari mengkritik prinsip-prinsip tadi dengan alasan ini masih khilafiyah. Padahal ini perkara prinsipil. Alaihi hatta yasiru kulluhum ala qaidah, sehingga mereka semua berjalan menjadi di atas kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa yu'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaihi. Kita saling menolong di dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan satu sama lain dalam perkara yang kita perselisihkan. Prinsip siapa ini? Hasan al-Banna. Nah, ini dipakai oleh Abul Hasan Misri. Dan yang betul adalah dalam perkara prinsip enggak ada yang semacam ini. Adapun dalam perkara ijtihadiyah wajar orang yang masih ahlus sunnah wal jamaah khilaf dalam fikih-fikih yang memang layak dikatakan ijtihadiyah, ini tetap kita saling membantu. Al-khamisah tasjilu tullabi fa yuwarrituhum fi ma samauhu bara'atadz zimmah, yaitu mencatat nama para pelajar lalu menjerumuskan atau memasukkan mereka ke dalam kelompok yang namanya kelompok bara'atudz zimmah. Wa hiya fil haqiqati tajammu'un jahizun li muharabati ahli sunnah. Padahal hakikatnya kelompok tadi adalah kumpulan yang siap untuk memerangi ahlu sunnah. Tayyib. Dan ini adalah bid'ah, enggak ada di zaman salaf mencatat daftar pelajar untuk melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Tapi kalau daftar biasa sekedar sensus boleh. Hadis Hudzaifah, Rasulullah membolehkan yang namanya sensus. Sekitar dilihat berapa jumlah orang yang sekarang sudah masuk Islam, berapa orang yang setia dengan ajaran ini. Tapi bukan untuk bukan untuk dipersiapkan jadi pasukan memerangi kebenaran. Sementara bara'atudz zimmah memang disiapkan untuk itu. Sehingga sering ketika Syekh Rabi mengeluarkan suatu kalam terhadap Abul Hasan, demikian pula waktu itu Syekh Ahmad An-Najmi mengeluarkan kritikan terhadap Abul Hasan, maka kelompok bara'atudz zimmah yang tertulis di situ adalah kibaru thalabatil ilm, mereka mengeluarkan bahwasanya ini keliru, semua kalam Syekh Rabi dan Syekh Ahmad Najmi ini keliru. Dan yang bertanda tangan bahwa ini fulan para kibaru thalab. Nah, ini sebagai kelompok yang sudah siap untuk memerangi ahlu sunnah. Ini bid'ah. Membuat pengelompokan khusus untuk memerangi kebenaran. Ini jelas bid'ah. As-sadisah, penyimpangan dia yang lain adalah ingkaruhum ala salafiyyin fi syiddatihim alal mubtadi'ah. Mereka mengingkari salafiyun ketika salafiyun bersikap keras pada mubtadi'ah. Padahal mereka sangat keras. Hasaniyun keras terhadap salafiyun. Tapi ketika salafiyun mengkritik Hasan al-Banna, mengkritik Sayyid Qutb dan yang lain-lain, maka mereka mengatakan, kenapa sekeras ini? Dan ini adalah kelembean para sururiyun. As-sabi'ah at-takabburu 'alan nasoih, yaitu menyombongkan diri terhadap nasihat yang jelas, yang baik. Padahal awal-awalnya nasihatnya halus-halus, tapi dia menyombongkan diri. Bahkan Abul Hasan sampai mengeluarkan risalah, menganggap ini para thalabatul ilm sudah
melampau, menganggap dirinya sudah besar seperti gunung sampai apa? Berani mengkritik orang-orang macam para ulama gini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia. Karena itu disebutkan setelah apa? Mereka menasihati dia. Tayyib wal inadu ba'da iqamatil hujjah, yaitu membangkang setelah tegaknya hujjah. Dan ini adalah apa? Prinsip mubtadi'ah. Karena ahlu sunnah karakternya, kata Syekh Shalih Fauzan di dalam apa? Di dalam syarah beliau terhadap Masailul Jahiliyah, karakternya adalah apa? Menerima kebenaran. Setelah tegak hujjah, maka apa? Dia terima hujjah tadi, bukan malah tetap menyimpang. Kalau menyimpang berarti apa? Ahlul hawa. Tidak ikut sunnah, tapi apa? Ikut bid'ah. As-saminah yang ke-8, ittiba'ul hawa fi tatbiqil qa'idah. Mengikuti hawa nafsu di dalam apa? Menerapkan kaidah. Ahlu sunnah harus ikut kaidah yang dia buat, sementara dia sendiri di dalam buku-bukunya sering apa? Sering menyelisihi kaidah yang dia buat sendiri. Dan itu banyak sekali contohnya. Tayyib. Dan ini sebagiannya sudah apa? Ana nukilkan di dalam apa? Buku masalah hizbiyah itu contoh-contohnya. Masalah apa? Membuat kaidah lalu apa? Menyelisihinya sendiri. Oh, jadi ini ada satu contoh. Misaluhu contohnya, anna Abul Hasan wa man ma'ahu lamman taqada alaihim lamman tuqida alaihim asya'un katsiratun bil adillati wal bayyinat. Abul Hasan dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka dikritik dengan perkara yang banyak dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan, lam yakhda'u lil haq. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran. Wasbal sahu, bahkan mereka berteriak, nang tadhiru kibaral ulama. Kita tunggu para ulama besar. Tidak mau ikut dalil padahal apa yang bicara para ulama juga, tapi dianggap ulama kecil. Sampai-sampai apa? Banyak dari mereka mengatakan apa? Ini yang bicara baru Syekh Ahmad Najmi. Sementara apa? Hay'ah Kibarul Ulama dan apa itu? Yang satunya lagi itu Lajnah Daimah belum berbicara. Siapa Syekh Ahmad An-Najmi dibanding dengan itu? Syekh Ahmad An-Najmi bilang rata-rata anggota Kibarul Ulama tadi dan anggota Lajnah Daimah murid saya. Semata-mata organisasi Kibarul Ulama tidak menunjukkan orangnya lebih besar daripada apa yang tidak masuk di situ. Cuma syahidnya di sini yang bicara ulama, tetapi mereka mengatakan kita tunggu Kibarul Ulama dengan apa? Berselindungkan dengan apa? Dengan taklid. Falamma takallama Kibarul Ulama, manakala Kibarul Ulama bicara, memang banyak sekali waktu itu yang bicara setelah itu, bima lam yuwafiq ahwa'ahum, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, qalu lasna muqallidin. Mereka mengatakan kita bukan ahli taklid. Nah, ini hawa nafsu seperti ini. Tadi nyuruh taklid, sekarang kita enggak boleh taklid. Ini hawa nafsu dan ini yang diucapkan Sururiyun dulu di waktu di Indonesia. Sudah para ulama bicara, dia mengatakan kita tunggu ulama yang di Syam, karena yang sekarang yang bicara baru ulama Hijaz. Ulama Yaman bicara, kita tunggu yang di Syam, yang di Mesir. Ternyata yang di Syam dan Mesir bicara juga. Kita tunggu Kibarul Ulama. Kibarul Ulama bicara, mereka bilang, kita nggak boleh taklid. Intinya hawa nafsu. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.